dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara yang maju masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya. Orang itu dipanggil Absalom dan ditanyainya, "Dari kota manakah engkau?" Apabila ia menjawab, "Hambamu ini datang dari suku Israel Anom." Maka berkatalah Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang punya perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku dan akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannya tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya." Cara yang demikian berbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang Israel. Sesudah lewat 40 tahun bertanyalah Absalom kepada raja, "Izinkanlah aku pergi supaya di Hebron aku bayar nasarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Sebab hambamu ini ketika masih tinggal di Gesur di Aram telah bernasar demikian, jika Tuhan sungguh-sungguh maka aku akan beribadah kepada Tuhan." Lalu berkatalah raja kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Segera mendengar bunyi sangkakala, berserulah, "Absalom sudah menjadi raja di Hebron." Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem, orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Ayat 12. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu penasihat Daud dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak kepada Absalom. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau bahas tentang permulaan dari Absalom yang mulai memberontak kepada ayahnya, kepada Raja Daud. Kita tahu bersama di pasal sebelumnya, di pasal 14 ini telah dibahas oleh Ibu Yeti kemarin. Kita tahu bahwa Absalom dan ayahnya sudah berdamai ya, saudara, sudah melakukan perdamaian. Tapi kita tahu bersama bahwa selama 2 tahun ketika Absalom telah kembali ya, kita tahu bersama yang cerita-cerita sebelumnya. Ketika dia melakukan dosa, dia membunuh Amnon yang telah memperkosa Tamar. 2 tahun walaupun dia sudah di Yerusalem, Raja Daud tidak mau bertemu dengan Absalom. Nah, kita tahu bersama bahwa sampai dia suruh buat bantu dia supaya bisa ngomong sama bapaknya untuk supaya bisa bertemu ya dengan Raja Daud. Kita tahu bersama di dalam 2 tahun ini, kalau saya baca di dalam masa 2 tahun ini, Absalom sudah merencanakan hal-hal yang terjadi di pasal 15 ini, saudara, di mana pemberontakan daripada Absalom dimulai di pasal 15 ini, saudara. Yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini, bahwa saya melihat bahwa dalam perjalanan di dalam pasal 15 ini, Absalom sedang menjalankan misinya untuk merebut ya tahta atau kedudukan daripada ayahnya Raja Daud. Padahal kita tahu bersama Absalom sudah melakukan kesalahan yang besar, bahwa di pasal sebelumnya dia telah membunuh Amnon pada waktu itu. Di pasal 15 ini dia memulaikan rencananya dan melaksanakan trik-triknya di dalam mengambil alih supaya dia ingin menggantikan papanya sebagai raja ya. Tapi di sini kita melihat bahwa saya mau lihat Absalom, kalau dibilang anak kurang ajar ya saudara ya, mungkin tidak sopan ya. Tapi di sini di Alkitab mencatat bahwa
Absalom tuh menggunakan trik-trik yang munafik ya saudara, yang tidak baik untuk mengkudeta, mau menyingkirkan ayahnya seorang Raja Daud. Karena saudara, kita mau baca di ayat yang pertama dari ayat yang pertama, dia belum begini saudara. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Ayat 2. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan menuju pintu gerbang. Setiap orang yang punya perkara dan yang mau masuk menghadap raja yang diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyainya, dari mana, dari kota manakah engkau? Apabila ia menjawab, hamba ini datang dari suku Israel anu, maka berkatalah Absalom kepadanya, lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Nah, dia melakukan dia mempengaruhi masyarakat bangsa Israel ini saudara. Kalau kita mulai dengan cara menjatuhkan bahwa Israel Raja Daud itu nggak begitu istilah saudara, dekat dengan masyarakat yang ada ya, dengan orang-orang Israel. Jadi dia bilang, kalau kamu punya masalah, kalau kepada saya katanya cepat ditangani, maksudnya saya handle sendiri. Tapi kalau kita tahu bersama bahwa kalau bertemu raja itu kan saudara bukan hal yang gampang ya, maksudnya kita mau janjian sama teman langsung ketemuan. Tapi kalau berbicara tentang kerajaan usia raja seperti ini, nggak harus perkara-perkara yang kecil terus raja handle. Ada orang-orang di bawahnya itu yang menghandle perkara-perkara yang masih bisa, kecuali perkara-perkara yang besar yang mungkin sudah harus raja yang handle pada waktu itu ya. Jadi dia memanfaatkan, jadi dia istilah menjatuhkan nama orang tuanya, bahwa kalau kamu pun ada masalah, kok bisa datang sama saya yang handle, saya yang bantu. Jadi mulai merencanakan mulai menjalankan aksi-aksinya menjatuhkan ayahnya sendiri. Makanya saya sampai pikir saudara, gimana ya ayahnya sendiri? Bayangkan ya, ayahnya sendiri dia sampai melakukan hal-hal seperti itu demi untuk melancarkan aksinya ya, pakai cara hal-hal yang seperti ini. Kalau Bapak Gembala sering bilang pakai cara-cara yang dunia seperti ini, yang menghalalkan segala cara untuk apa? Kalau saya mau lihat di sini saudara, saya mau simpulkan bahwa Absalom ini seorang yang ambisinya yang ambisi kuat, ambisius ya saudara. Ambisi itu nggak salah saudara. Tapi kalau saya mau melihat ini pada pasal ini, Absalom sangat terobsesi, sangat saudara, sangat punya keinginan yang keras ya, ambisius ya saudara. Untuk apa? Untuk mau menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja. Makanya saudara-saudara, dia menghalalkan berbagai cara. Jadi dia sudah pada waktu itu ya saudara, di pasal sebelumnya dikatakan bahwa 2 tahun. Bayangkan 2 tahun dia sudah di Yerusalem, Raja Daud belum mau bertemu dengan dia. Dan saya percaya di dalam masa 2 tahun itu dia sudah memulaikan menyusun rencana-rencana yang dia perbuat di pasal 15 ini saudara-saudara. Ternyata saudara-saudara, kita kalau nggak bisa mengkontrol ambisi kita, itu akan mendatangkan malapetaka buat kita saudara. Yang saya baca, yang saya temukan di pasal ini, bahwa Absalom tidak bisa mengkontrol dirinya, tidak bisa mengkontrol keinginannya. Keinginannya sangat kuat untuk menyingkirkannya, melengsarkan ya bapaknya ya, supaya dia naik sebagai raja. Karena dia tahu saudara, kita tahu bersama bahwa Raja Daud ini sangat dicintai oleh masyarakat, oleh orang-orang Israel. Karena kita tahu bersama Daud ini sangat penuh dengan kasih ya saudara. Jadi dia sangat dicintai oleh orang-orang Israel. Nah, bagaimana cara supaya Absalom ini bisa merebut perhatian daripada bangsa Israel ini saudara. Kalau saya baca dari ayat 1 sampai 12 ini,
sangat lucu ya saudara. Ini tindakan-tindakannya ini juga saya lihat ini sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kalau kita mau merebut hati seseorang, misalnya kalau saya saya pengen mencalonkan, misalnya saya mau mencalonkan jadi anggota DPR ya saudara. Misalnya saya mau dekati orang-orang itu, saya mau kasih tunjukkan yang baik, memberikan misalnya kalau sekarang lagi COVID pandemic seperti ini, yang masyarakat butuhkan adalah sanitizer, masker, sembako dan lain-lain. Di ayat yang pertama di sini dijelaskan bahwa sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maksudnya dia menyediakan memfasilitasi bagaimana cara supaya masyarakat tuh tersentuh bahwa Absalom ini peduli dengan kita. Tapi cara-caranya ini saya bilang saudara salah, karena secara tidak langsung saudara, dia ini mau menjatuhkan ayahnya. Kalau kita baca selanjutnya saudara, apabila ayat 5, apabila seseorang datang mendekat dan sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannya tangannya, dipegangnya orang itu dan dicium tangannya. Diciumnya, bayangkan saudara, sampai istilah saudara memberikan tangannya orang Israel dia mencium tangannya. Betapa kalau saya lihat di sini bahwa licik banget ini Absalom. Pintar, tapi kepintarannya itu dipakai dengan hal-hal yang tidak baik ya saudara. Kelicikannya, waduh. Dia pintar saudara. Kalau kita mau baca bersama, dia bilang di Alkitab mencatat Absalom ini sangat kecantikannya ya, maksudnya kecantikan itu keperawakannya tuh bagus sekali saudara. Tapi bagaimana apa yang ada di kelebihan daripada Absalom ini dipakai untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara, penting buat kita bahwa untuk bisa mengendalikan diri kita saudara. Karena tidak salah kalau kita mempunyai sebuah keinginan, misalnya saya pengen ke mana gitu, atau saudara pengen berusaha ini, tidak masalah, jangan bilang ambisi, ambisi itu tidak salah saudara. Yang salah bahwa ketika ambisi kita sudah tidak terkontrolkan dan ambisi kita sudah melawan kehendak Tuhan, itu yang salah. Nah itu juga yang terjadi di pasal 15 ini, bahwa Absalom mempunyai ambisi yang sangat tidak baik ya saudara. Padahal itu ayahnya sendiri ya. Kalau saya bilang itu anak yang durhaka ya saudara, ingin cepat-cepat supaya ayahnya turun dan dia menggantikan, supaya dia yang berkuasa pakai cara-cara yang tidak benar. Pak Gam selalu bilang pakai cara-cara dunia ya saudara. Karena saudara, kita mau lihat bahwa di dalam sebuah ambisi ya saudara. Jadi kita pagi ini kita mau bahas tentang ambisi yang tidak terkontrol ya. Kadang kita ketika mau istilah saudara mau tampil di banyak orang yang misalnya mau dilihat banyak orang, pengen istilah saya melayani, saya pengen jadi pengkhotbah atau pelayan Tuhan yang istilah yang tampil di depan ya saudara. Terkadang kalau kita nggak bisa mengkontrol keinginan kita, kadang di balik itu saudara ada maksud yang terselubung yang mungkin supaya dilihat banyak orang, ingin terkenal, ingin mendapatkan pujian dari banyak orang. Kamu ini bagus ya, begini, atau tak mau kalah dengan orang lain ya saudara. Kadang kita terobsesi punya, dia bisa, saya juga harus bisa. Tidak salah saudara, tapi yang salah itu kalau sudah tidak bisa mengkontrol ya saudara, bahwa bekerja juga maksudnya kerja untuk supaya saya mendapatkan penghasilan seperti ini, supaya saya bisa beli ini. Itu tidak salah saudara. Tapi yang salah itu ketika kita sudah tidak bisa mengkontrol keinginan kita, apalagi kita sebagai orang percaya. Nah saudara, seringkali tanpa sadar saudara, ketika kita terlalu mengejar yang namanya ambisi kita,
seringkali banyak hal yang kita korbankan, saudara, karena untuk memenuhi, supaya bisa terwujud ya apa yang menjadi keinginan kita. Yang pertama, saudara yang saya renungkan tadi pagi, bahwa seringkali kalau kita terlalu mengejar apa yang menjadi keinginan, ambisi kita. Contohnya, saudara, contoh yang pertama yang akan kita korbankan adalah waktu dengan keluarga kita. Kalau kita terlalu sibuk untuk mengejar ambisi kita, ya saudara, kenapa saya bilang hal yang kita korbankan adalah satu, waktu dan keluarga. Ya, mungkin saudara, kita terlalu sibuk dan banyak menghabiskan waktu di pekerjaan kita, ya saudara. Pekerjaan seperti yang saya katakan tadi, bekerja itu nggak salah, supaya untuk memenuhi apa yang menjadi rencana-rencana kita ke depan. Tapi terkadang kita sudah nggak ada waktu lagi nih, saudara. Sudah menghabiskan lembur, sudah ada lembur, maunya tambah lagi kerjaan. Ya, kalau yang bekerja di perusahaan mungkin ya saudara, atau seorang pengusaha yang mungkin sudah bekerja di tempatnya, pulang ke rumah masih lagi sibuk, saudara, di depan laptop untuk mengerjakan, sampai tengah malam, sampai mungkin istrinya sudah tidur atau suaminya sudah tidur, dia masih di depan laptop, ya saudara. Itu salah satu yang kita korbankan, ya saudara. Jadi waktu-waktu kita sebenarnya buat untuk keluarga, kita pakai sampai untuk bekerja, sampai bukan cuma larut malam, bahkan sampai subuh, ya saudara. Kadang kalau saya dengar, jam 4 baru tidur, jam 7 lagi harus bangun lagi untuk bekerja. Kadang saudara, kita menghabiskan waktu-waktu kita. Ya mungkin ya dalam keluarga kita yang butuh yang namanya quality time bersama dengan keluarga, waktu-waktu khusus supaya ada kebersamaan, ya saudara, ada kebersamaan dalam suatu hubungan keluarga supaya terjerat harmonis dalam keluarga, ada perbincangan, saudara, ada komunikasi di dalam keluarga supaya apa mungkin yang tidak beres ya, atau ada masalah, kalau ada waktu untuk kita berkumpul kan, saudara, mungkin bisa diselesaikan. Ya, kalau dulu waktu saya masih tinggal dengan orang tua, kalau ada apa-apa mungkin saya lihat mama saya langsung ngomong, kalau ada yang gak suka langsung ngomong. Ada waktu-waktu untuk kita berbincang, ya saudara. Anak dengan keluarga, mungkin anak ingin menyampaikan sesuatu kepada orang tuanya, tapi ketika orang tuanya dia lihat, ya saudara, orang tua masih sibuk bekerja, udah gak ada punya waktu, akhirnya itu menjadi suatu permasalahan yang gak akan kelar-kelar, ya saudara. Nah, terkadang kita lebih kepada mengejar ambisi kita, sampai yang seperti yang pertama ini, kita mengorbankan waktu dengan keluarga kita, sampai kita gak ada waktu lagi buat keluarga kita. Akhirnya terjadi lagi miskomunikasi, ya akhirnya berantem, gak ada penyelesaian, tidak ada perbincangan, saudara. Yang kedua, saudara, kalau kita terlalu mengejar yang namanya obsesi kita, keinginan kita ya, yang sudah tidak bisa kita kendalikan. Yang kedua yang saya lihat bahwa kita korbankan yang namanya kesehatan kita, saudara. Kalau kita sudah seperti yang saya katakan tadi, kalau kita sudah kerja, sudah nggak tahu waktu, ya saudara. Makan pun harusnya makannya misalnya jam 12, jam makan siangnya jam 12, kita makan nanti jam 3, saudara. Karena tanggung nih, pekerjaan harus diselesaikan. Sampai lupa waktu, ya saudara. Akhirnya apa, saudara? Sakit mah, asam lambung naik, saudara. Itu merugikan ya. Mengejar ambisi-ambisi kita, akhirnya kita mengorbankan kesehatan kita, ya saudara. Akhirnya masuk rumah sakit, keluar dana lagi, waktu lebih banyak di rumah sakit. Nah, hal-hal seperti ini, saudara, yang harus kita perhatikan ketika kita harus cepat sadar, ya saudara, bahwa kalau kita terlalu mengejar hal-hal yang akhirnya pasti nanti akhirnya kan itu, saudara, merugikan diri kita sendiri. Kalau kesehatan kita sudah terganggu, apalagi berbicara kesehatan emak, ya saudara, nonjok, ya saudara. Ya banyak orang yang mati tuh, saudara. Jangan anggap sepele dengan penyakit ini, ya saudara. Banyak orang yang mati karena penyakit ini, saudara. Jadi jangan sampai kita hanya untuk mengejar apa yang menjadi
keinginan kita sampai kita lupa waktu ya saudara. Dan yang ketiga, kadang saudara, ini yang paling banyak kita dengar ya saudara, kalau saya nonton di berita ya saudara, untuk mengejar sesuatu yang menjadi sesuatu yang menjadi prioritas kita ya saudara. Kadang kita memilih jalan pintas ya saudara. Ini yang sering terjadi kalau saya lihat, korupsi saudara dalam hal dunia pekerjaan ya saudara. Suap ya saudara. Misalnya saya ingin naik jabatan, saya suap orang-orang yang di bawah supaya mendukung saya gitu misalnya. Atau melakukan korupsi ya saudara supaya mempunyai uang yang banyak supaya ingin memenuhi kebutuhan daripada keluarga yang ada, ingin bisa menyenangkan hati istri, anak-anak, atau menyenangkan suami dan anak-anak. Pilih jalan pintas yang seperti ini saudara, ya korupsi supaya dapat uang lebih, supaya tujuannya ambisi saya supaya ingin membahagiakan keluarga. Ini salah saudara. Hal-hal seperti ini saudara tidak boleh kita tiru ya saudara. Supaya agar untuk mewujudkan ambisi kita pakai cara-cara yang seperti ini saudara. Banyak cara saudara, cara-cara hal-hal dunia yang akhirnya merugikan kita ya saudara. Seperti Pak Gembala bilang, saya masih ingat khotbah yang beberapa minggu lalu, Pak Gembala bilang supaya ingin memenuhi kebutuhan keluarga, jual narkoba segala macam, supaya orang kebutuhan keluarga tercukupi, hidup enak, tidak mau kerja yang sewajarnya ya saudara. Pengen hidup enak dengan cara yang cepat ya seperti itu saudara. Tidak boleh kita untuk mewujudkan hal-hal seperti itu kita pakai cara-cara yang seperti itu saudara. Kita harus punya yang namanya saudara pengendalian diri saudara. Mungkin firman ini sangat sederhana saudara, tapi inilah yang harus kita harus ada dalam diri kita, bahwa kita harus ada dalam kehidupan kita yang namanya pengendalian diri. Kontrol diri itu sangat penting buat kita saudara. Tidak salah kita punya cita-cita yang misalnya saudara, ini misalnya saya cita-cita itu pengen kurus ya saudara, pengen kurus ya. Terus saya pakai cara yang cepat, instan. Mau pakai obat diet, nggak tahu itu obat diet itu saudara menyerang ke jantung. Wah bahaya kan saudara, bisa-bisa langsung mati. Berproses untuk menggapai suatu cita-cita dan harapan itu semua kita butuh proses saudara. Yang artinya makanya itu kita butuh pengendalian diri. Pengennya itu tunggu sabar, bertahap saudara. Ada waktu-waktunya. Jangan pakai cara yang instan. Apalagi seperti Salomo ini ingin melengsarkan dengan cepat ya. Papanya ini Raja Daud akhirnya pakai cara-cara yang salah seperti ini. Firman Tuhan datang pada pagi hari ini untuk kita orang percaya bahwa apapun tidak salah saudara. Tidak salah kalau kita punya keinginan, tidak salah kita punya cita-cita. Tapi pakailah dengan cara-cara yang benar supaya kita tuh berkenan di hadapan Tuhan saudara. Ya kan saudara? Kalau kita pakai cara-cara yang instan saudara, saya percaya itu bakalan mungkin ya saudara. Kalau kita melihat ya saudara, di ayat 13 dibilang begini saudara. Lalu datanglah seorang, di ayat yang ke saudara. Di ayat 13, lalu datanglah seseorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kalau kita mau lihat di sini saudara, Absalom itu berhasil dengan trik-triknya saudara. Ketika dia melakukan trik-trik untuk merebut hati orang Israel, ini berhasil. Kalau saya bilang ini berhasil saudara. Buktinya banyak bangsa Israel itu yang condong hatinya ya, jadi suka, jadi simpati sama Absalom. Tapi kalau kita mau lihat di pasal-pasal berikutnya saudara, itu tidak akan bertahan lama. Kalau pakai cara-cara yang seperti itu saudara, itu tidak akan bertahan lama saudara. Kalau pakai cara yang instan seperti itu saudara, Tuhan tidak berkenan. Karena Tuhan berkenan kepada orang-orang yang melakukan kebenaran, bukan kepada orang-orang yang melakukan hal-hal yang demikian saudara.
Puji Tuhan. Berikut kita membaca di ayat yang ke 19 sampai 22. Kita membaca bersama-sama saudara. Ayat 2 Samuel pasal yang ke-15 ayat 19 sampai 22 dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lalu bertanyalah raja kepada Itai orang Gad itu, mengapa pula engkau berjalan berserta kami? Pulanglah dan tinggallah bersama-sama raja, sebab engkau orang asing, lagi pula engkau orang buangan dari tempat asalmu. Baru kemarin engkau datang, masakan pada hari ini aku akan membawa engkau mengembara bersama-sama kami, padahal aku baru pergi entah kemana. Pulanglah dan bawalah juga saudara-saudaramu pulang, mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kasih dan setia kepadamu. Tetapi Itai menjawab raja, demi Tuhan yang hidup dan demi hidup tuanku raja, di mana tuanku raja ada, baik hidup atau mati, di situ hambamu juga ada. Lalu berkatalah Daud kepada Itai, jika demikian berjalanlah lewat. Kemudian lewatlah Itai orang Gad itu bersama-sama dengan semua orangnya dan semua anak yang menyertai dia. Saudara, di perikop selanjutnya menjelaskan bahwa banyak orang seperti yang di ayat pertama tadi, di ayat 13 tadi saya katakan bahwa Absalom itu berhasil ya saudara. Absalom berhasil merebut hati pada orang-orang yang ada di Israel ya saudara. Yang pada akhirnya Daud memutuskan untuk menyingkir dari Yerusalem. Tapi yang saya baca saudara, di ayat 19 ini saya tertarik kepada satu pribadi yang bernama Itai saudara. Ternyata saudara, Itai ini dari Gad. Gad itu di bangsa Filistin ya saudara. Di situ digambarkan bahwa Itai ini bukan orang Israel saudara. Itai ini orang Filistin ya saudara, dari Gad. Tetapi yang saya mau lihat di sini saudara, di ayat ini, di pasal ini, bahwa walaupun Itai ini bukan orang Israel ya saudara, baru kemarin ya Alkitab jelas mengatakan baru kemarin dia gabung bersama Daud. Tapi saya mau lihat bahwa di sini ada kesetiaan daripada Itai ya saudara. Kesetiaan. Saya akan baca kembali ya buat saudara di ayat 20, ayat 19. Lalu bertanyalah raja kepada Itai orang Gad itu, mengapa pula engkau berjalan beserta kami? Pulanglah dan tinggallah bersama-sama raja, sebab engkau orang asing, lagi pula engkau orang buangan dari tempat asalmu. Baru kemarin engkau datang, masakan pada hari ini aku akan membawa engkau mengembara bersama-sama kami. Padahal aku harus pergi entah kemana. Pulanglah dan bawalah juga saudara-saudaramu pulang, mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kasih dan setiamu. Nah, bayangkan saudara, pada waktu itu ketika Daud beserta orang-orang yang masih mendukung Daud ya pada waktu itu ya saudara, berjalan, Itai beserta pengikutnya saudara juga ikut bersama-sama dengan Raja Daud. Sampai Raja Daud bilang, pulang aja, kamu tuh baru kemarin ikut saya, masakan kamu harus ikut bersama saya untuk mengembara. Kita pun juga belum tahu ya. Daud bilang belum tahu mau kemana. Tapi kita melihat walaupun Itai itu bukan orang asli bangsa Israel ya saudara, tapi kesetiaannya kepada Daud ini saudara sungguh luar biasa saudara. Ini juga yang mau saya bagikan buat kita ya saudara. Pada waktu itu saja saudara, Itai itu bukan asli bangsa Israel, mau mengikut Daud, setia mengikut Daud. Apalagi kita orang percaya, terus kita gak setia sama Tuhan. Kalau Tuhan itu sudah sungguh luar biasa setia sama kita saudara. Kesetiaan ini juga, kesetiaan daripada Itai ini menjadi contoh buat kita saudara, bahwa dia saja yang belum kenal benar ya, belum lama bersama Daud,
Walaupun itu saudara dia mau terus mengikuti, penuh kesetiaan, mau ikut. Dia bilang dimanapun Tuhan berada, hidup atau mati pun dia mau tetap ikut Tuhanku Raja. Kalau saya melihat di sini saudara, kita ini mempunyai prinsip kesetiaannya harga mati ya saudara. Karena di pasal-pasal selanjutnya, kalau kita mau baca di pasal 19 ya saudara, di pasal 18 ya saudara, kesetiaan itu bukan istilah kalau sekarang ya, bukan kaleng-kaleng ya saudara. Dan pada akhirnya kalau kita mau baca di 2 Samuel pasal 18 ayat yang kedua, di situ dijelaskan bahwa dia menjadi jenderal, 3 jenderal ya, jadi ada 3 ya saudara ya, ada Yoab, Abisai, dan juga Itai ya. Saya akan baca ya saudara di 2 Samuel pasal 18 ayat yang kedua, sudah begini saudara. Lalu Daud menyuruh tentara itu maju berperang, sepertiga di bawah perintah Yoab, sepertiga lagi di bawah pemerintah Abisai, anak Seruya, adik Yoab, dan sepertiga lainnya di bawah perintah Itai, orang Gat itu. Lalu berkatalah raja kepada rakyat. Ya saudara, saya akan baca lagi saudara. Dan sepertiga lainnya di bawah perintah Itai, orang Gat itu. Di situ tetap saudara diperjelas ya saudara, di bawah pemerintahan Itai orang Gat itu saudara. Baru kita mau lihat saudara, dia ini jadi jadi tentara, jenderal tentara ya saudara, pemimpin ya saudara. Istilah jadi panglima, jadi pemimpin tentara untuk maju berperang itu bukan hal yang gampang ya saudara. Tapi kita mau lihat bahwa kesetiaan daripada Itai ini saudara sungguh luar biasa, sampai dia jadi pemimpin perang ya saudara, dipakai sama Daud saudara. Dan saya percaya juga orang-orang yang setia dalam Tuhan mau dipakai sama Tuhan. Kita harus contoh ya saudara, Itai ini saudara, walaupun dia bukan asli ya saudara, bukan asli orang Israel, tapi dia mau maju berperang. Saya mau lihat kesetiaan, dia punya prinsip kesetiaan itu harga mati. Saya rindu juga saudara, kita sebagai orang Kristen bukan hanya terjadi Kristen biasa-biasa saja, jadi Kristen yang punya kesetiaan sama Tuhan, punya prinsip Tuhan Yesus itu harga mati buat kita ya saudara, supaya benar-benar terlihat bahwa nanti ya saudara, bahwa kita bukan cuma hanya sekedar percaya, tapi pada waktunya mungkin saudara, Tuhan tetap mendapatkan kesetiaan kita saudara. Kita jangan sampai terpengaruh, karena berbicara kesetiaan ini saudara, mungkin di masa-masa sekarang banyak sekali godaan ya saudara. Ya kalau kita mau lihat ya saudara, di Ahitofel ini saudara, dia adalah penasihat Daud, orang terdekat Daud, masih saja terpengaruh kepada Absalom. Orang yang sudah jadi orang yang terdekat Daud bisa terpengaruh saudara. Jadi kesetiaan itu penting ya saudara buat kita, apalagi kita orang percaya. Kesetiaan di dalam Tuhan, kita percaya Tuhan, kita berdoa sama-sama ya saudara, Tuhan kasih kekuatan buat kita. Yang pertama tadi, kita bisa ada pengendalian diri supaya kita berkenan di hadapan Tuhan saudara. Dan yang kedua tadi, kesetiaan, kita punya kesetiaan. 2 hal ini yang saya mau bagikan buat kita saudara, semoga menjadi berkat untuk kita tetap kuat dan bertahan dalam pengiringan akan Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini.